segala sesuatu yang mesti dijaga, di dalamnya pasti ada yang berharga. Kalau nggak ada yang berharga nggak perlu dijaga. Betul nggak? Contoh ya, rumah dijual, kalau nggak ada yang berharga nggak ada yang jagain tuh. Dibiarin aja. Tapi kalau gini, rumah dijual, di dalamnya ada emas 100 kilo. Saya percaya di depan minimal ada satpam, betul nggak? Ketika ada yang berharga harus dijaga. Berarti ada yang disimpan, betul? Dulu saya waktu baca ayat ini, saya cuman terpusat pada gini, karena dari hati terpancar kehidupan. Jadi kalau dulu ada pendeta yang nanya, kenapa hati mesti dijaga? Saya langsung jawab, karena dari hati terpancar kehidupan. Padahal belum tentu. Kalau hati saya amarah, ya nggak terpancar kehidupan. Apa yang di dalam hati tergantung apa yang saya pancarkan. Apa yang saya pancarkan tergantung apa yang ada di hati saya. Selamat pagi semuanya, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya semua luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ini kali yang pertama nih ya, saya ada di tempat ini. Jadi ada pepatah bilang, tidak kenal maka tidak sayang. Sebaiknya saya memperkenalkan diri supaya saudara menyayangi saya dan saya bisa pulang dengan aman dari ruangan ini ya. Saya Ade Surya Tarigan, sudah menikah. Ini ada istri saya di depan, namanya Angela Ang. Kami anugerah Tuhan ya, sejak usia muda, ya selagi sama-sama belum menikah, dipercayakan untuk melayani generasi muda, ya dari generasi muda. Dan sampai hari ini juga kami banyak melayani misi ke daerah-daerah, ada juga sekolah-sekolah yang kita bangun. Dan ada juga sekarang ini kami lagi banyak melayani anak-anak dari Indonesia Timur. Di beberapa dari mereka ada yang dapat beasiswa di UPH Karawaci, ada yang dapat beasiswa di Prasetya Mulia yang ada di BSD. Jadi saya sama istri melayani mereka yang terkoneksi dengan kami untuk seperti jadi kayak orang tua buat mereka. Karena mereka di sini seringkali tidak ada keluarga. Kami mendirikan komunitas, jadi siapa aja boleh masuk di dalamnya selama percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi masuk di dalamnya. Dan itulah yang saya sama istri kerjakan hari-hari ini ya. Saya rasa itu aja dulu cukup. Nanti setelah ini kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa lebih lanjut. Nomor baju, nomor sepatu saya rasa enggak perlu ya saudara ya. Oke. Bilang kiri kanannya saya siap terima firman Tuhan. Haleluya. Saya dikasih tema luar biasa nih ya. Saya suka ikutin Instagram saudara. Saya suka lihat wah tema-tema di sini luar biasa ya. Saya dikasih tema hari ini adalah bebas dari penjara agama. Kenapa kita mesti terbebas terutama dari roh agamawi dalam hidup kita? Karena saya melihat bahwa kalau kita nggak terbebas dari yang namanya roh agamawi, saudara dan saya tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita nggak bisa bertumbuh karena untuk kita bisa mengalami pertumbuhan itu maka kita harus betul-betul bisa melekat dengan pribadi Tuhan. Nah seringkali yang menjadi tembok kita untuk melekat dengan pribadi Tuhan adalah aktivitas-aktivitas agamawi ini. Kenapa? Karena seringkali kita berpikir kita sudah mengerjakan sesuatu. Kita cukup mengerjakan aktivitasnya, ya kita pikir lewat semua aktivitas itu kita sudah bisa mengenal akan pribadi Tuhan. Dan kenapa kita harus terbebas daripada penjara roh agamawi? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini kan gak bawa agama, betul gak saudara ya? Dia datang ke dunia ini untuk menebus saudara dan saya, mengembalikan hubungan, bukan agama, yang mengembalikan hubungan kita kepada Bapa di sorga. Jadi dasarnya bukan karena agama, tapi dasarnya dalam kita mengiring Tuhan adalah hubungan. Itu makanya kalau kita bicara spirit agama, semua yang kita kerjakan berdasarkan ketakutan. Ya, nanti kalau saya nggak bikin ini, nanti takutnya saya begini. Nanti kalau saya nggak lakukan ini, takutnya nanti saya begini. Semua atas dasar ketakutan-ketakutan. Memberi atas dasar ketakutan-ketakutan, datang ke gereja atas dasar ketakutan, melayani atas dasar ketakutan. Semuanya cuman atas dasar ketakutan yang sebenarnya pusatnya bukan pada Tuhan, tapi pusatnya adalah diri kita sendiri. Betul gak sih?
memberi. Ya kalau saya nggak memberi nanti saya takut. Begini. Ya saya kan pusatnya. Bukan sama Tuhan gitu. Nah itu agama tuh modelnya kayak gitu. Kenapa kamu ibadah? Ya kalau saya nggak ibadah nanti takutnya saya, rumah tangga saya, bisnis saya, semua dikaitkan dengan saya. Sementara kalau relationship nggak cuma saya, tapi kita. Beda saudara. Kita dengan Tuhan. Tuhan dengan pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Itu makanya saya menemukan ada banyak kita orang percaya sukar sekali bertumbuh karena kita masih terpenjara dengan sistem agama. Sehingga ketika kita mengiring Tuhan, yang ada di kepala kita adalah yang ada di kepala kita adalah Tuhan untuk saya hidup. Ini yang ada di kepala kita. Tuhan untuk saya hidup. Jadi karena Tuhan untuk saya memperlakukan Tuhan ya cuman seperlunya saya. Sekebutuhannya saya lagi sakit, minta disembuhin. Saya lagi butuh uang, minta uang. Saya lagi butuh urapan dalam pelayanan, minta pengurapan. Semua fokusnya cuman saya, dan saya. Bahkan kita berupaya menarik turun Tuhan untuk menjawab semua yang kita inginkan. Semua yang kita mau. Kenapa? Karena Tuhan untuk saya hidup. Ngerti ya sampai di sini ya? Suatu hari ada orang Kristen nih, udah gak dipertanyakan lagi kekristenannya. Kristen banget ya. Dia naik motor saudara, gak bawa SIM, gak bawa STNK, gak pakai helm. Tapi di motornya ada tulisan, ready or not, Jesus is coming. Luar biasa ya, motornya juga jadi Kristen tuh motornya ya. Luar biasa, gak bawa semuanya, gak ikutin peraturan. Singkat cerita dia naik motor, ada lampu merah, di depannya ada polisi. Dia buru-buru, dia tancap gas, dia nggak lihat ada polisi. Begitu dia lihat ada polisi, langsung dia berdoa, Tuhan butakan matanya. Nah ini orang yang spiritnya masih agama nih, orang Kristen cuma agama. Kenapa? Karena dia berpikir kan Tuhan untuk saya hidup. Jadi dalam kondisi apapun Tuhan berkewajiban untuk melakukan sesuatu untuk saudara. Ngerti sampai di sini ya? Nah kalau cuma Tuhan untuk saya hidup, saudara tidak akan berubah. Kenapa? Karena kita mengiring Tuhan bukan cuma Tuhan untuk saya. Nanti saya kasih tahu lebih lanjut. Bahkan kalau saya lihat hari-hari ini lagu-lagu kita di gereja, coba presentasinya. Mengarah ke kepentingan Tuhan atau lebih banyak untuk kepentingan kita. Suatu hari ada orang ngobrol sama saya, dia bertanya, Pak kenapa orang sekarang kok begini ya? Makin banyak orang Kristen kok bukannya kota makin berubah, makin banyak orang Kristen kok bukan makin banyak lingkungan yang berubah. Tapi kok kenapa ibadahnya rame, tapi kota nggak berubah, angka perceraian tetap tinggi, dan lain sebagainya. Kenapa ya bisa seperti itu? Nggak ada perubahan-perubahan yang terjadi. Karena sekali lagi saya bilang, ibadah kita sekalipun datang ke sini untuk pemuasan kita. Bukan lagi untuk Tuhan. Cuman menjawab keperluan saya. Makanya lagu-lagu yang kita suka kalau kita lagi melo, ya lagu-lagu yang bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Ngomongnya bersama Bapa sih, tapi lagu itu untuk kepentingan. Enggak salah nyanyi lagu itu, maksud saya seringkali kita tuh cuman fokusnya cuman sama diri sendiri. Beda sama lagu-lagu zaman dulu. Kau ku sembah, kami memuji kebesaran-Mu. Fokusnya kemana? Datang ke tempat ibadah mau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Bukan ingin dapat sesuatu dari Tuhan. Kalaupun kita dapat itu bonus. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi harusnya kita sebagai orang Kristen bagaimana ini Pak? Sebagai orang Kristen harusnya gini, saya hidup untuk Tuhan. Beda loh ya.
Kelihatannya mirip, tapi beda. Tuhan ada untuk saya. Akhirnya doa dan hidup kita semua transaksional. Tuhan, saya kan sudah ke gereja. Kenapa seperti ini rumah tangga saya? Seharusnya kan Tuhan bikinnya begini, betul nggak? Jadi transaksional. Kenapa? Karena Tuhan buat saya. Tuhan, saya udah memberi loh, udah semua, ya, udah 1/10, 3/10, ya, 100%, 1000%, udah semua. Tapi kenapa bisnis saya kayak begini? Seharusnya kan, nah, transaksional. Kalau kita relasi dengan Tuhan, tidak ada yang transaksional. Coba saudara renungkan. Saudara bisa kerja, bangun pagi-pagi aja. Itu kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa. Mohon maaf nih ya, hari ini saudara duduk nih di sini, bisa ibadah. Aduh, kalau enggak karena Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau enggak karena Tuhan. Jadi hari ini saya cuma ingin menyampaikan, yuk kita bertumbuh lebih lagi. Sama-sama, saya juga, kita harus terus belajar bertumbuh lebih lagi. Karena memang kepala kita ini dari dulu udah di brainwash-nya kayak gitu. Pokoknya kalau kamu begini Tuhan, kamu begini Tuhan. Ya memang Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya untuk kita. Tapi bukan cuman itu. Saudara dan saya juga harus hidup untuk Tuhan. Kalau saudara hidup untuk Tuhan, saudara akan kerja seperti untuk Tuhan. Saudara akan melayani seperti untuk Tuhan. Saudara akan jadi suami seperti untuk Tuhan. Istri, semuanya kita akan melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan semua yang kita kerjakan berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Karena relasi berkaitan dengan Tuhan. Sehingga lewat hidup kita akan selalu berkata, Tuhan biarlah lewat apa yang saya katakan, biarlah lewat apa yang saya lakukan, mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai saya memalukan nama Tuhan. Karena hidup saudara dan hidup Tuhan berkaitan. Kalau saudara jelek, Tuhan dipermalukan. Amin. Itu kalau kita mau punya relasi yang baik dengan Tuhan. Saya belum maju-maju nih slide-nya nih. Ada 100 slide loh padahal. Saya sebenarnya bukan pembicara yang sering pakai slide. Ya, cuman kayak biar inget-inget aja. Jadi kadang-kadang bisa lepas dari slide juga. Nah, next slide ya. Nih, roh agamawi itu. Banyak sebenarnya, cuman karena waktu saya terbatas, 3 yang sering saya lihat. Pertama, rutinitas tanpa hati. Rutinitas tanpa hati. Pemimpin penyembahan tanpa menyembah. Hamba Tuhan tanpa hati hamba. Iya, tanpa hati semua. Tapi kelihatannya keren, betul nggak? Iya, keren semuanya. Aduh orang Pak dia udah jago pelayanan, udah khotbah gini-gini. Tapi kenapa hidupnya gini-gini? Udah nggak usah heran. Banyak orang mengerjakan juga udah bukan tanpa hati. Rutinitasnya keren, laku yang dia lakukan hebat. Kamu mau kemana? Mau pelayanan. Nah kalau definisi pelayanan itu artinya apa itu? Give kan? Kalau pakai bahasa saya gini, kalau misalnya kita pelayanan dapat persembahan kasih, itu harusnya gini, sedikasihnya, serelanya, betul nggak? Namanya pelayanan. Bukan tarif, bukan. Serela, sedikasihnya, seikhlasnya. Tapi kalau cuma rutinitas tanpa hati, orang seperti saya yang bicara ini bisa main tarif. Karena udah bukan tanpa hati, hamba Tuhan tanpa hati hamba. Seorang penyembah tanpa hati penyembah, rutinitas tanpa hati. Saudara datang ke gereja tanpa hati juga, gak bisa. Itu yang terjadi. Kalau kita masih datang ke gereja tanpa hati, yuk sama-sama kita berubah. Amin. Sama-sama. Saya gak manusia super juga, kita sama-sama berubah. Sama-sama. Yang kedua begini, ritual tanpa kuasa. Doa sih, tapi gak ada perubahan hidup.
pelayanan tapi hidupnya enggak berubah. Suatu hari ada orang, wih kalau ditanya saat teduh, rajin Pak. Doa, bangun pagi jam 5, wow haleluya Tuhan terima kasih. Jam 6 baca Alkitab, sampai jam setengah 7 dia mandi. Waktu dia baca Alkitab dia bilang, Tuhan saatnya engkau berbicara kepadaku. Jam 6 sampai setengah 7. Setengah 7 dia sarapan, mandi, nyampe di kantor jam 9. Temennya datang sama dia bawa map, tolong deh kamu tanda tangan. Lumayan nih, kita bisa dapat duit banyak. Ya dapatlah, kamu sama saya 50 miliar alias korupsi. Dia mau tanda tangan. Tuhan bilang, nah jangan. Hati nurani ya, nah jangan. Terus dia ngomong gini, Tuhan bagianmu jam 5 sampai dengan jam 6. Ini jam 9 giliran saya. Karena masih banyak orang Kristen yang korupsi, yang melakukan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Walaupun dia sudah beribadah, tadi saya bilang, ritual tanpa kuasa. Tidak ada yang berubah. Dia pikir Tuhan cuma sepetak itu. Wih kalau lagi di gereja, angkat tangan. Ku menyembahmu. Begitu pujian dia lompat sampai pelafon gereja jebol, saudara, luar biasa. Tinggi dia lompat, hebat banget. Pulang ke rumah, ketemu istri, langsung tangan yang dia pakai untuk angkat menyembah, dia pakai buat gaplok istrinya. Pak! Dan itu sering terjadi dalam kehidupannya, bukan cuma sekali, sering terjadi. Walaupun tiap minggu angkat tangan, habis pulang keplak-keplek, saudara, angkat tangan lagi, besok pulang keplak-keplok lagi. Begitu aja kehidupannya, tidak ada yang berubah. Ritual tanpa kuasa, kuasa bukan buat menyembuhkan aja, kuasa untuk merubah hidup kita. Kenapa? Karena nggak pakai hati tadi. Udah plak-plok, sampai setan di sebelah dia ngelihat terus ngomong gini, gua aja nggak gitu-gitu amat. Tuh bayangin, setan aja sampai salut loh lihat dia. Apalagi yang seringkali membuat hal yang seperti itu. Ini kesombongan rohani muncul. Kalau kita udah mengerjakan semuanya, kayaknya gini, weh, saya udah bikin semuanya. Makanya ada anak muda yang datang sama Tuhan Yesus, dia bilang, Guru, apakah yang harus aku perbuat untuk mengikut engkau? Semua hukum sudah dia lakukan. Weh, kalau agama itu kebanggaannya melakukan semua. Sudah semua, udah beres nih, apa yang kurang? Aduh, satu aja Tuhan Yesus ngomong. Jual semua hartamu bagi kepada orang miskin. Kabur dia saudara. Cuman spiritnya pencapaian. Saya mau kasih tahu. Makanya saya bersyukur banget di dalam Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan buat kita. Bayangin kalau karena perbuatan baik. Contoh ya, karena perbuatan baik nih, karena aturan. Begitu saya mengikuti semua aturan, misalnya contoh, saya ke sorga, sampai di sorga, saya bilang gini, saya ada di sini, karena saya telah melakukan semua yang Tuhan lakukan. Sombong bukan? Balik lagi ke neraka, saudara. Loh iya kan sombong, langsung ada dosa di sini. Makanya saya bersyukur di dalam Kristus, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur atas segala keterbatasan-keterbatasan yang terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Karena waktu saya bisa, saya tahu bukan karena saya. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu karena hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Coba lihat ada berapa banyak orang, begitu diangkat jadi pelayan di gereja, jadi pengurus, langsung lehernya gak bisa ke bawah lagi saudara, ke atas. Kenapa begini? Padahal sebenarnya Alkitab bilang, yang mau jadi pemimpin tuh jadi pelayan, betul gak sih? Pelayan. Ibarat gini, kamu kok diangkat jadi, bahasanya gini dah, kamu kok diangkat jadi jongos kok bangga, kira-kira gitu. Sombong gitu, bukan bangga. Diangkat jadi jongos kok sombong, kira-kira gitu. Tapi namanya roh agama bisa begitu. Jadi pelayan dia sombong. Lupa lihat di bawah. Harusnya jadi pelayan itu, dia semakin di bawah. Melayani. Roh agama akan membuat saudara itu jadi punya, dalam tanda petik ya, kesombongan roh. Karena kita berupaya mencapai segala sesuatunya dengan kekuatan
Slide berikutnya. Kalau udah waktunya udah habis, kasih tahu saya. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Nanti baca di rumah. Hanya di dalam Kristus kita bisa bebas dari penjara agama. Tadi saya sudah bilang, ya, hanya di dalam Kristus. Bukan karena kuat dan gagah kita. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Next slide. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Katakan sama saya, memerdekakan kamu. 1, 2. Memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam hidup kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Next slide. Ayat 14 sampai 16 saya lanjut aja. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak. Beda ya, kalau agama lain, tapi ini adalah anak. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak. Katakan sama saya, anak. Saya mau tanya, seharusnya yang semakin kuat, tebal identitasnya dalam diri saudara sebagai orang percaya. Identitas sebagai anak atau identitas sebagai hamba. Tapi dalam kita berdoa, saudara lebih sering nyebut Bapak atau lebih sering nyebut Tuhan? Kalau tebal identitas anak, kita lebih sering nyebut Pak. Suatu hari ada lagu yang Aba Bapa, tahu segalanya, tunaikan syukur padamu dengan segenap hatimu. Endingnya gini, jadikanku. Beda ya, depan Bapak sekarang jadi hamba nih. Ini cuma pikiran saya aja, maksudnya seringkali tuh kita lebih kuat di posisi hamba daripada di posisi anak. Kalau di posisi hamba, agama manapun begitu. Halo? Iya, agama manapun posisinya dia hamba. Di posisinya kita nih hamba, kita nih hamba, kita nih hamba, memang hamba. Tapi kita di dalam Kristus, posisi yang tebal dalam diri kita bukan lagi hamba. Saudara dan saya apa? Anak. Bukankah Pak, kita sebagai anak harus taat. Nah, taat kita sebagai anak sama taat kita sebagai hamba beda. Taat sebagai hamba dikuasai oleh ketakutan. Betul nggak? Taat sebagai anak karena relasi. Karena hubungan. Yang mengerti katakan amin. Ayo terus pertebal identitas kita. Terus pertebal bahwa kita ini adalah anak. Tapi Alkitab juga, yang lain juga mengajarkan kita bahwa kita ini juga punya hati hamba. Iya. Saya juga kalau berdoa masih begitu. Tuhan kasih saya telinga seorang murid, hati seorang hamba. Supaya saya bisa melakukan firman Tuhan. Betul? Gak ada yang salah. Saya nggak ngomong salah karena saya lagi mempertegas identitas sebagai seorang anak. Karena kalau saudara cuma identitas sebagai seorang hamba, yang lain, kepercayaan yang lain juga identitas itunya tebel. Betul ya? Yang bikin saudara dan saya beda dalam kita mengiring Yesus adalah saudara dan saya punya identitas sebagai seorang anak. Next slide. Nah, goal dari agama adalah melakukan semua ritual dan aturan. Makin kamu lakukan semuanya, makin hebat kita. Sementara goal dari hubungan adalah pengenalan
dan perubahan hidup. Saya sama istri saya punya hubungan. Karena kita punya hubungan, kita semakin hari semakin mengenal. Saya semakin mengenal istri saya, bukan cuma dia yang berubah, saya juga ikut berubah. Ngerti ya saudara? Saya juga ikut berubah. Dulu waktu saya konflik sama istri saya baca-baca buku, cari-cari tahu bagaimana menyenangkan perempuan ini ya. Bagaimana caranya ya? Oh, kalau kamu lagi konflik supaya cepat damai, bawa dia ke taman bunga. Itu kata tutorial di buku yang saya baca. Tutorial di buku. Saya bawa ke taman bunga, makin perang saudara, bukan makin damai. Ternyata saudara saya suka bertanya, kenapa ya? Sudah dilakukan ini, sudah dilakukan ini, sudah dilakukan ini. Sesuai buku ini, buku ini, buku ini. Sesuai seminar ini, seminar itu, seminar. Kok nggak bisa ya? Nah masalahnya suami dan istri itu nggak bisa pakai tutorial. Dia pakai pengenalan. Kenapa? Karena gini, seringkali yang di buku nggak bisa kita terapkan kepada istri kita. Karena istri yang nulis buku sama istri kita beda. Ya kan? Istri yang bawa seminar sama istri saudara beda. Makanya dalam mengiring Tuhan, dalam kehidupan ini jangan kejar tutorial. Kejar perjalanan, kejar pengenalan dan perubahan dalam hidup. Semakin mengenal, saudara pasti semakin berubah. Kalau saudara nggak kenal, saudara pasti nggak berubah-berubah. Karena saudara nggak kenal. Saya jadi tahu, oh begini. Lama-lama semakin kenal, oh saya tahu sekarang. Kalau dia marah berarti saya masih begini. Kalau dia sensitif berarti saya begini. Demikian juga dia, kalau saya lagi sensitif, saya lagi marah berarti dia akhirnya berubah. Saya yang tadinya sungkanan berubah jadi nggak sungkanan. Karena istri saya. Waktu saya sungkan, kita konflik. Lama-lama, berarti saya nggak boleh sungkanan ya. Gitu. Berubah. Istri saya dulu waktu awal menikah seringkali gak gini, dia kan dulu dari Bandung, saudara. Saya tinggal di Jakarta dari kecil. Bandung itu kemana-mana deket. 15 menit, 20 tahun yang lalu masih begitu. Kita di Jakarta, saya dulu tinggal di Ciputat. Kerja di Petojo sini, saudara. Masuk 8:30, jam 5 pagi udah berangkat. Kalau enggak dapat duduk di bus. Saya lebih baik nyampe kantor masih bisa makan Indomie pakai telur, betul nggak? Masih bisa sarapan dulu. Kalau nggak berebut. Jadi waktu sama-sama di Jakarta, jam berapa ketemu nih? Jam 8. Jam berapa kita berangkat? Jam 5 udah masih siap. Kaget dia saudara. Jam 5? Kirain setengah 8, jam 5. Wah begitu. Tapi sekarang jadi terbiasa. Semakin mengenal, akhirnya saya sama dia juga sama-sama berubah. Nah makanya goalnya adalah keserupaan dengan Yesus. Coba slide berikutnya. Nah 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Ini arah hidup kita sebagai orang percaya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya tutup sekarang. Mungkin saudara bertanya, siapa di sini mau mengenal Tuhan lebih lagi? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara mau mengenal Tuhan lebih lagi? Ya, sama-sama kita belajar ya. Saya kasih tips. Karena saya orangnya gak suka rumit. Saya suka yang sederhana-sederhana aja. Kadang yang sederhana aja gak dilakukan. Apalagi yang rumit, ya kan? Makanya, saya gak pernah khotbah 7 langkah. Enggak usah 7 langkah. 2 langkah aja berat, apalagi 7. Kan gitu. Satu hari ada jemaat yang komplain sama pendeta. Minggu pertama, pendeta khotbah A. Minggu kedua, pendeta kembali maju, khotbah yang sama dengan minggu pertama. Minggu ketiga,
pendeta maju, tetap khotbah yang sama dengan yang minggu sebelumnya. Minggu keempat, pendeta maju sama. Sampai 2 bulan pendeta khotbah yang sama. Jemaat semua komplain. Kenapa Bapak pendeta khotbah yang sama? Kok Bapak pendeta tidak kreatif? Pendeta jawab dengan sederhana. Apakah engkau sudah melakukan apa yang saya khotbah? Maka semua jemaat mengheningkan cipta menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Artinya, untuk apa khotbah berubah-ubah? Wong satu aja nggak dilakukan. Ya, kalau di sini enggak, sini beda. Sini lakukan semua. Saya katakan itu biar saya pulang dengan aman. Saya pakai pendekatan kita manusia, supaya saudara bisa mencerna dengan baik bagaimana kita melekat dan bisa mengenal pribadi Tuhan. Sehingga kita betul-betul merdeka dalam kehidupan. Yang pertama, slide berikutnya. Saya dulu dikasih tahu sama teman saya. Dia bilang gini, kalau kamu mau kenal teman kamu yang benar-benar teman sama yang bukan, ajak jalan bareng ke atas gunung. Di situ kamu tahu mana teman kamu yang benar-benar teman, mana yang enggak. Apalagi di saat udara dingin, Indomie tinggal 1. Di situ kamu tahu mana teman kamu, mana bukan. Makanya demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, saudara harus ambil keputusan, saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan ini maksudnya apa? Di setiap area dan keputusan hidup kita. Kita betul-betul hanya menjadi pelaku dan melaksanakan firman dan kehendak-Nya. Bersama dengan Bapa seharian dalam kehidupan kita. Kalau orang bersama dengan Bapa seharian dalam hidupnya, maka sikap dia di gereja sama sikap dia di rumah sama. Nggak beda. Sikap dia ketika duduk beribadah sama sikap dia di parkiran sama. Nah, seringkali orang berpikir bersama Bapa saat lagi ibadah aja. Waktu lagi ibadah, kakinya keinjek teman sebelahnya. Lagi di gereja, lagi nyanyi-nyanyi. Dia bisa bilang gini, Om, maaf ya Om, kaki Om di atas kaki saya. Tolong pindahin dikit bisa Om? Nah, sabar, karena di dalam gereja. Begitu udah di parkiran, begitu keinjek dikit langsung bak. Nah, berarti nggak berjalan selamanya bersama Tuhan. Bahkan di momen-momen firman Tuhan berkata, Mazmur 23 ayat 4, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nanti saudara pulang ke rumah, lihat, Mazmur 23 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ada hal yang berbeda di situ. Di ayat yang sebelumnya, Daud selalu berkata, dia selalu berkata bahwa ia membimbing aku, ia menyegarkan aku, iya. Tapi begitu selesai ayat yang keempat dan seterusnya, Daud mulai berkata, engkau. Ia sama engkau dekat mana? Engkau. Ayo berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari di hidup kita. Latihan untuk itu. Minta anugerah Tuhan untuk itu. Karena bukan kuat gagah kita. Ada masanya saya sabar, ada masanya saya nggak sabaran. Begitu nggak sabaran, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu kasih warning. Dan berikan itu ruang untuk mengubah hidup saudara. Sambil berkata, Tuhan ampuni saya. Jangan bikin dia jadi biasa, jadi mengeras. Yang kedua, bekerja sama. Saya ketemu, tadi saya bilang, saya mementor anak-anak dari Indonesia Timur. Khususnya dari NTT. Sekarang bukan cuma dari NTT, udah dari berbagai macam daerah. Karena yang teman-temannya, dia bawa teman-temannya lagi. Teman-temannya bawa temannya lagi. Jadi udah dari berbagai macam daerah. Anugerah Tuhan. Saya waktu awal mau kenal mereka, yang pertama saya lakukan ajak jalan. Dengan satu tujuan, ajak makan. Makan dulu. Mulut terbuka, hati terbuka. Itu udah pasti. Udah pasti. Itu prinsip saya. Tahun 2000-an saya bangga dengan pelayanan mimbar. Saya nggak lihat perubahan di hidup orang-orang. Ada yang berubah. Cara jatuhnya aja yang berubah.
Minggu ini saya tumpang tangan, jatuhnya ke belakang. Minggu depan saya tumpang tangan, jatuhnya ke samping. Minggu ke depan saya tumpang tangan, jatuhnya ke depan. Cara jatuhnya berubah, tapi hidupnya gak berubah. Selalu konselingnya, utang lagi, utang lagi. Gak berubah ternyata. Lalu Tuhan merubah cara saya melihat pelayanan. Bukan dari mimbar, tapi mimbarnya diganti sama meja makan. Waktu di meja makan, dia mulai cerita kenapa dia punya utang. Dia mulai cerita kenapa dia punya latar belakang. Dia punya cerita bagaimana pergumulan hidupnya. Dari situ saya masukkan firman Tuhan, bagaimana dia bisa membenahi kehidupan oleh anugerah Tuhan. Ngerti yang saya maksud ya? Jadi saya ajak makan, terus ajak jalan. Udah diajak makan, anak-anak mulai terbuka. Saya mulai kenal dong orang tuanya gimana, betul ya? Setelah itu saya ajak jalan, jalan-jalan, mau ke Pike kemana, jalan-jalan. Walaupun kita keluarin duit terus tuh, ya. Memang kan melayani anak muda gitu. Anak muda itu kan imannya tebal, dompetnya tipis. Oh iya, anak muda selalu begitu. Kak, bikin ini. Tebal banget imannya. Ya, dompet tipis mereka. Aduh, saking tipisnya, saya lebih tipis lagi. Udah tuh, ajak main. Dari main mereka cerita lagi, lebih lagi diri mereka, orang tua mereka. Sampai satu titik Tuhan bukakan ke saya. Kalau kamu mau kenal mereka lebih dalam, ajak mereka bekerja sama. Caranya gimana Tuhan? Bikin event Natal bersama. Mereka semua jadi panitia. Biar kamu lihat bagaimana mereka bekerja satu dengan yang lain. Saya liatin waktu mereka kerja sama. Nongol tuh yang gak diceritain di meja makan, yang gak diceritain di perjalanan. Kelihatan aslinya satu dengan yang lain. Ada yang marah, ada yang wah ini gak kerja, wah ini begini. Itu kelihatan tuh waktu bekerja sama. Saudara mau kenal Tuhan? Kerja bareng Tuhan. Artinya melayani Tuhan. Terlibatlah dalam pelayanan. Saya waktu melayani Tuhan, saya makin kenal anugerah Tuhan. Tahu kenapa? Ada orang di depan saya, keras kepala luar biasa, sampai manusia jasmani saya bilang, ini orang harusnya dipencet sama Tuhan. Biar dia selesai. Ini orang susah dibilangin, tapi sampai hari ini orangnya masih hidup. Dari situ saya tahu kasih Tuhan itu luar biasa. Ngerti saudara ya? Bukan cuma itu, banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang saya belajar ketika saya terjun dalam melayani. Saya mulai melihat bagaimana anugerah Tuhan, bagaimana pribadi Tuhan lebih dalam. Dalam saat saudara dan saya bekerja sama. Dengan kata lain, ayo melayani Tuhan. Katakan kiri kanannya, ayo melayani Tuhan. Haleluya. Terakhir, haleluya. Semua jemaat paling suka kalau pendeta sudah berkata yang terakhir. Yang ketiga, melalui perkataannya. Perkataannya. Amsal 17 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berkata begini, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Orang bodoh disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatup bibirnya. Gini loh, siapa diri kita akan kelihatan dari perkataan kita. Kalau saudara mau kenal orang lain, nunggu sampai dia ngomong. Saudara akan tahu, ini orang kepahitan atau enggak. Tunggu dia ngomong. Nah, Alkitab kan ngomong gini. Orang bodoh disangka bijak kalau dia berdiam diri, betul enggak? Selama dia nggak ngomong, teka-teki muncul. Ini bijak apa enggak nih? Bahkan disangka berpengertian kalau ia mengatup bibirnya. Jadi lewat perkataan orang, kita bisa mengenali siapa dia, apa dalamnya, lewat perkataannya. Dari mana kita tahu seseorang membenci orang lain? Saat orang itu bercerita tentang orang itu, betul nggak? Tentang orang lain. Waktu dia mulai cerita, wah kelihatan marahnya tinggi. Wah berarti dia sedang punya sakit hati sama orang. Perkataannya Tuhan adalah firman. Saudara mau kenal Tuhan? Respect sama firman Tuhan. Dengar-dengaran sama perkataan. Ayat yang terakhir. Amsal 4, 20 sampai 23. Ayat 23 deh, ini yang paling sering kita baca. Bagian bawah tuh, jagalah hatimu. Coba baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena dari situlah terpancar. Kenapa hati mesti dijaga? Gini, boleh nggak saya tarik turun supaya saudara lebih pelan-pelan mengerti. Segala sesuatu yang mesti dijaga, di dalamnya pasti ada yang berharga. Kalau nggak ada yang berharga nggak perlu dijaga. Betul nggak? Contoh ya, rumah dijual, kalau nggak ada yang berharga nggak ada yang jagain tuh. Dibiarin aja. Tapi kalau gini, rumah dijual, di dalamnya ada emas 100 kilo. Saya percaya di depan minimal ada satpam, betul nggak? Ketika ada yang berharga harus dijaga. Berarti ada yang disimpan, betul? Dulu saya waktu baca ayat ini, saya cuman terpusat pada gini, karena dari hati terpancar kehidupan. Jadi kalau dulu ada pendeta yang nanya, kenapa hati mesti dijaga? Saya langsung jawab, karena dari hati terpancar kehidupan. Padahal belum tentu. Kalau hati saya amarah, ya nggak terpancar kehidupan. Apa yang di dalam hati tergantung apa yang saya pancarkan. Apa yang saya pancarkan tergantung apa yang ada di hati saya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti ada yang berharga. Apa yang berharga itu? Ayat yang sebelumnya. Karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara mulai dapat dong keluar kalimat kata kehidupan di ayat yang ke-23? Karena ayat yang sebelumnya berkata, karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Mundur lagi ke belakang. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, terus apa? Simpanlah itu di lubuk hatimu. Sekarang saudara mulai paham dong, kenapa ayat 23 berkata, jagalah hatimu. Karena ada yang disimpan. Oke? Apa yang disimpan? Ayat yang pertama. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapan. Perkataannya Tuhan, ucapannya Tuhan, apa namanya? Firman. Firman itu disimpan, firman itu kehidupan. Karena firman itu di dalam disimpan, di dalam hati, firman itu kehidupan, maka Alkitab berkata jagalah hatimu, karena dari dalam itu, dari firman itu akan terpancar. Bagaimana menaruh firman di hati kita? Kitab bilang begini, perhatikanlah perkataan. Katakan sama saya, perhatikanlah. Perhatikanlah itu artinya benar-benar diperhatikan, berfokus. Suatu hari saya lihat Pak Jokowi duduk di depan, di panggungnya itu ada stand up komedian. Lagi ngelucu, semua tertawa termasuk Pak Jokowi. Hanya ada segelintir orang yang tidak tertawa, mereka itu pas pampres. Karena mereka sekalipun orang ngelucu, mata, hati, pusat perhatian mereka cuman kepada Pak Jokowi. Nggak dengerin lucuannya, ini orang saya perhatikan. Itu yang Tuhan berkata, perhatikanlah perkataanku. Nggak ada yang bisa mendistract, nggak ada yang bisa mengalihkan saudara terhadap firman Tuhan. Itu yang bikin firman berdiam. Itu yang bikin saudara bertumbuh dan terbebas dari penjara agama. Lalu ngomong gini, arahkanlah telingamu kepada ucapan. Tahu arahkan telinga? Arahkan telinga tuh gini. Suatu hari, saya kan dulu main musik. Saya dulu main drum. Sekarang badan saya kayak drum ya. Dulu saya main drum. Saya punya teman pemain keyboard. Zaman dulu sama zaman sekarang beda kan teknologinya segala macam. Jadi dulu kalau kita dikasih kaset, teman saya ngomong gini, kita pelajari lagu ini ya, kita ngulik lagu ini. Saya dengerin tuh, normal. Saya kan main drum. Teman saya yang main keyboard selalu cari baterai yang lowbat. Baterai yang udah dijemur-jemur tuh saudara zaman dulu ya. Yang tahu ini pasti, saya tahu lah usianya berapa ya kira-kira. Yang dijemur-jemur zaman dulu yang udah lowbat. Saya tanya dia, kenapa kamu cari baterai lowbat? Dia bilang gini, seringkali dalam keyboard tuh ada beberapa intonasi yang cepat gitu. Dia nggak bisa dengar baik. Kalau baterainya yang lowbat, dia bisa net. Oh berarti ke sini nih. Ngerti yang saya maksud ya? Berarti dia betul-betul mendengarkan, betul nggak?
Nah itu yang Alkitab bilang, perhatikanlah atau arahkanlah telingamu kepada ucapan. Bagaimana respek kita sama firman Tuhan? Adakah kita memperhatikan? Atau adakah kita mengarahkan telinga kita pada firman Tuhan? Kalau saudara mengarahkan dan memperhatikan firman Tuhan, saya percaya saudara akan bertumbuh dalam pengenalan dan terbebas dari penjara agama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.